Masih bersama saya Hamdan Ilham di tutorial atau berbagi tutorial. Masih di bab 10 membahas masalah fungsi, dan masih di tutorial belajar bahasa sih, karena bahasanya atau pembahasannya masih belum selesai, masih ada beberapa bab yang belum kita bahas, dan kita sudah sampai di bab 10. Sekali lagi saya sarankan nonton videonya dari awal. Kalau Anda baru berkenalan dengan bahasa program, sebaiknya nonton videonya dari awal dan banyak-banyak berlatih biar lebih mudah mengerti dan memahami. Oke, kita lanjut subbab dari function atau fungsi. Sekarang kita akan menjelaskan prototype function atau prototype fungsi, dan function atau fungsi dengan void. Nah, prototype menyatakan dua hal. Satu, tipe dari nilai yang dihasilkan function agar compiler dapat menghasilkan kode yang benar untuk tipe nilai yang dihasilkan. Dua, tipe dan banyaknya argumen yang dipakai oleh function. Misalnya bentuk umumnya seperti yang dijelaskan, kayak modalnya float, dia harus berada di atas. Nah, dia harus berada di awal sebelum dia dipanggil seperti ini. Nah, begitu ketika kita menggunakan bentuk argumen yang tuliskan function, seperti pada contoh sebelumnya. Nah, bagaimana dengan void? Void kemarin saya sudah jelaskan di bab awal bahwa void itu bernilai 0, maka dia tidak ada. Sehingga ketika kita menggunakan function dengan void, maka itu isinya bebas. Kita bisa pakai perhitungan dan apa saja. Oke, kalau begitu kita langsung ke contoh. Kita buat saja baru. Suatu saat kita butuhkan ini. Bab 10 1.c. Nah, kita buat main dan pemanggilan kita buat lagi hi, tapi kali ini kita buat void hi. Sesuai dengan judul, kita akan belajar function dengan tipe void. Kita tulis, biar tidak ada warning, kita pasang include studio.h printf hai, apa kabar? Nah, ketika kita buat seperti ini, kita compile and run. Hai, apa kabar? Nah, dia seharusnya error, tapi memang dia menghasilkan warning karena ketika kita menggunakan void itu harus diletakkan di atas. Sekali lagi saya jelaskan, function yang tidak menghasilkan nilai dan dapat deklarasikan sebagai tipe void. Hal ini dapat mencegah kesalahan yang tidak disengaja. Dan ketika kita tidak mendeklarasikan dia sebagai void, maka compiler akan menganggap dia sebagai bilangan bulat. Sama seperti float yang kita jelaskan kemarin. Di sini kita harus juga meletakkannya di atas, begitu pula void, kecuali ketika dia seperti bilangan bulat kemarin. Kita taruh dia di atas, compile and run. Apakah masih ada warning? Nah, tidak ada warning. Dia jalan sesuai bagaimana sebenarnya. No error, no warning. Nah, begitu pula begini lah penggunaan function dengan tipe void.
Oke, setelah ini masih ada dua subbab lagi. Jadi kalau belum mengerti masalah penggunaan void dan function void dan sebagainya, bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.